Mas bedanya apa sih kalau TIP sama TPHP nih? Oke. Jadi di kita di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, FTP UGM itu ada tiga nih ya, Mbak, TPB, TPHP sama TIP. Aku Esther dari Arah Rencana. Arah Rencana merupakan platform yang akan membantu teman-teman untuk mengetahui informasi mengenai jurusan-jurusan di perkuliahan. Nah, saat ini kita mau bahas jurusan yang nggak kalah menarik dari jurusan-jurusan sebelumnya, yaitu teknologi industri pertanian. Nah, saat ini aku lagi bareng sama mahasiswa aktif dari jurusan itu. Langsung perkenalan diri aja ya. Siap, terima kasih Mbak Esther. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal Fadila, akan dipanggil Iqbal, bukan Sigar ya, kalian tidak usah liadain aja nyusul. Nah iya, jadi aku dari Teknologi Industri Pertanian atau TIP, ya betul, itu salah satu jurusan di Fakultas Teknologi Pertanian FTP UGM. Oke, makasih ya Iqbal udah mau menyempatkan waktunya nih mau untuk sharing-sharing di platform Arah Rencana ini. Nah, sebelumnya aku mau tahu nih, dulu tuh motivasinya apa sih memutuskan untuk kuliah di jurusan ini? Kayak nice banget nih. Jadi sekadar sharing aja nih Mbak Esther dan teman-teman. Aku tuh belum kepikiran sama sekali ya terkait jurusan ini gitu ya. Terutama aku yang jauh gitu tinggal di sebuah desa kecil di Karawang, Jawa Barat. Gitu. Tahu Karawang, Mbak Esther? Tahu Oh, dong. mantap ya. Jadi ada beberapa sih yang nggak tahu gitu ya. Semoga teman-teman tahu gitu. Nah, sedih banget ya. Jadi nggak tahu sama sekali terkait jurusan itu karena dulu tuh masih suka sekali terkait isu politik, hubungan internasional gitu ya, sosial dan sebagainya gitu. Tapi aku juga di jurusan IPA gitu. Nah, tetapi dulu tuh ketika memutuskan untuk saya harus kuliah gitu ya, harus bisa masuk kuliah dan apa nih jurusan yang sesuai gitu. Makanya dulu tuh tiga pertimbangan. Pertama, apa sih yang aku sukai gitu ya. Nah, apa yang aku suka itu tadi suka misalkan sosial, politik, ya bahasa gitu. Terus itu aja nggak cukup. Ternyata dari kesukaan itu aku tuh dari pagi, misal pagi aku pengen ilmu hukum. Ntar siangnya lagi berubah pikiran ilmu politik. Ganti-ganti ya setiap waktu. Bener, bahkan ibuku tuh ini anak isuk apa ya kalau bahasa Jawanya tuh isuk tempe sore dewe apa gitu-gitu Oke. ya, pelan. Nah terus udah kedua lah, kedua itu apa sih yang ingin aku pelajari gitu ya, dan di jurusan-jurusan yang aku suka itu apa nih yang menarik itu dipelajari. Ternyata lebih suka yang berbau misalkan hubungan dengan manusia, pemerintahan gitu-gitu ya, yang berkaitan dengan kerjasama. Nah, adalah satu jurusan namanya hubungan internasional. Itu tuh yang udah kayak ini kayaknya aku harus targetkan gitu. Tetapi setelah konsul kepada kelas, kakak tingkat, terus juga orang tua yang udah di jurusannya juga, ternyata berubah pikiran lagi nih Mbak Esther. Gitu. Dan ketiga lah ini, yaitu lingkungan. Nah, aku lihat dulu nih lingkunganku sebenarnya apa sih gitu ya. Ada apa nih di sekitar rumahku, di sekitar wilayahku. Oh, ternyata Karawang itu kota pertanian. Tapi di samping kota pertanian juga ada kota industri di sana. Dan sekali informasi juga, sekarang tahun 2020 kemarin dan mungkin 2021 juga sama, itu UMR, upah minimum regionalnya tertinggi se-Indonesia tuh di Karawang Wow, untuk baru tahu skala banget. skala buruh industri gitu. Jadi ada plus minusnya sebagai kota industri dan pertanian, yaitu mungkin ketika dibuka lahannya untuk industri, lahan pertaniannya mungkin sedikit tergeser begitu Tergeser. ya. Nah, bagaimana sih how to become a symbiosis mutualism gitu ya, menguntungkan keduanya baik dari segi pertanian dan industri di Kerawang ini gitu ya. Makanya cari dulu riset jurusan ada nggak yang sesuai dengan dua hal itu. Ketika nemu di internet gitu terkait riset itu ada teknologi industri pertanian, wow menarik. Nah, kaitkan lagi dengan tadi apa yang aku sukai dan aku pelajari gitu. Nanti tuh belajar apa sih gitu ya, akhirnya riset di internet di jurusan ini apa, dan ternyata oh iya menarik nih terkait industri, ada pertaniannya dan juga ada kerjasamanya yang tadi ingin aku pelajari. Ya udah akhirnya Bismillah lah diputuskan untuk bisa masuk ke PIP hingga saat ini. Jadi kalau misalnya mau aku garis bawahi, apa ya yang bikin Mas Iqbal ini memutuskan untuk kuliah di sini tuh karena kondisi lingkungan sekitar rumah ya, Exactly. sama passion. Exactly, betul banget. Dan sekadar tambahan Dexter. Jadi yang membuatku prihatin adalah kebanyakan yang bekerja di industri Karawang itu justru bukan pribuminya, bukan anak atau Oh, pemuda Karawang, justru dari dari luar rantauan dari kota. luar gitu. Jadi ya apa ya perasaan saya sebagai orang Karawang gitu ya, merasa bahwa oh harusnya kita bisa bersaing dengan mereka gitu sih.
So aku mau tanya nih, pengetahuan dasar apa sih yang dibutuhkan kalau mau kuliah di jurusan ini? Oke. Nah, sebenarnya TIP ini, Teknologi Industri Pertanian, adalah applied science gitu. Jadi ilmu terapan. Jadi mungkin terapan-terapan dari ilmu di SMA sebelumnya. Nah, karena aku basicnya di IPA, jadi kebetulan di TIP ini memang terapan dari fisika, kimia, biologi termasuk matematika, cuman ditambah dengan karena tadi ada skala industrinya, itu ekonominya. Jadi ada Oh, manajemennya, bagaimana mengelola manajemen industri di sebuah perusahaan, mengelola perdagangannya gitu. Jadi mungkin itu tadi sih basic di ilmuwan IPA ditambah dengan ekonomi. So, kalau misalkan anak misal IPS pengen masuk TIP atau IPA pengen masuk TIP ataupun bahkan SMK ya, pengen masuk TIP ini bisa banget karena ya namanya kuliah kita belajar dari nol dari awal. berarti dipelajari mix antara sosum dan juga saintek gitu ya. Exactly. Jadi mau teman-teman SMA-nya tuh mau IPS Hmm. maupun IPA bisa banget untuk masuk ke jurusan ini. Nah, biasanya nih kalau kuliah itu kan butuh peralatan-peralatan untuk menunjang perkuliahan ya. Kalau di TIP ini butuh peralatan apa aja sih? Oke. Kalau peralatan ya, mungkin tidak banyak sih peralatan yang spesifik gitu ya diperlukan sama seperti pada umumnya gitu ya. Sekedar ya kalau kita punya tambahan di laptop gitu ya, mobile yang cukup untuk mendukung itu sudah cukup banget sih. Nah, ditambah mungkin referensi gitu ya, buku-buku gitu. Kalau sekarang mungkin online bisa e-book dan sebagainya itu sudah cukup gitu. Karena anak TIP tadi terapan ada laboratoriumnya bisa diaplikasikan kemanapun dengan mata kuliahnya yang mungkin juga praktikum itu bisa bisa sederhana dan kayak misalnya aku semester ini ada praktikum dan itu dengan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar. Misalkan kemarin saya bikin apa ya, tepung apa, mock up itu dari singkong atau misalkan dari minyak kelapa ya, dari parutan kelapa, jadi yang masih bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Berarti untuk jurusan ini tuh peralatannya nggak ada yang spesifik gitu ya. Betul. Cenderung ke peralatan anak-anak kuliah pada umumnya. Oke, aku mau tanya juga nih. Kalau di jurusan TIP itu apa aja sih yang dipelajari mungkin dari semester 1 sampai semester akhir nih? Oke. Jadi ya secara garis besar, memang ada 3 hal yang dipelajari di TIP ini, Mbak Esther. Jadi pertama itu bagaimana aplikasi dari teknologi itu sendiri. Nah, oke, terlebih misalnya bagaimana pengaplikasian teknologi-teknologi ataupun alat-alat di bidang pertanian itu diaplikasikan dalam skala industri. Jadi di TIP ini bedanya dengan yang lain karena kita masuknya di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi kalau yang lain mungkin di pertanian itu teman-teman pertanian membahas terkait bagaimana membuat sebuah komoditas, membudidayakannya itu menjadi budidaya yang unggul, komoditas yang unggul. Nah, kalau kita itu setelah dari komoditas yang unggul dipanen mau jadi apa gitu. Nah, jadi kita pasca panennya betul itu di TIP. Nah, teknologinya itu bagaimana mendukung proses pengolahan produk-produk itu gitu. Jadi teknologi, kemudian ada rekayasa. Nah, tadi misalkan ada limbah nih dan ketika pengolahan itu nggak terpakai, bagaimana diolah menjadi suatu barang atau produk yang bermakna lagi gitu yang jadi sama manajemennya gitu. Manajemen ini berkaitan dengan bagaimana kalau kita bikin sebuah usaha industri mau kerjasama dengan orang itu bagaimana mengelolanya dari segi sumber daya manusia, supply chain-nya, transportasinya dan sebagainya. Itu sih yang kita pelajari di semester sampai 1 sampai 8. Kalau semester awal itu kita tetap belajar mungkin permulaan ya Mbak ya, dasar-dasarnya gitu, masih aplikasi. Cuman ditambah dengan bagaimana gambaran sistem industri pertanian gitu. Nah, terus uniknya di semester 2 tuh kita udah boleh memilih mata kuliah pilihan. Iya, betul. Jadi di 3 itu sih. Jadi pilihannya ada teknologi, rekayasa sama manajemen. Cuman kita nggak ada peminatan khusus. Misalnya Mbak Esther, aku pengen di teknologi-teknologi terus tidak. Jadi selama 1 sampai semester 8 nanti itu kita bisa belajar switch itu boleh. Di semester ini mau fokus teknologi, nanti di semester 2 kita pilih manajemennya, semester 3 teknologi lagi, rekayasa atau di switch juga boleh. Intinya di ke-8 semester itu akan membahas seputar 3 hal itu. Kalau matkul yang paling penting atau matkul yang menggambarkan ini TIP banget nih, ini matkul apa sih? Oke, ada 2 matkul apa yang sesuai gitu di jurusan ataupun istilahnya menjadi basic banget yang perlu dipahami. Itu pertama pengetahuan bahan agroindustri. Jadi benar-benar ini yang mungkin jadi basicnya anak TIP ini kenapa masuk ke pertanian. Jadi di bahan agroindustri ini kenapa sih kita perlu penting mempelajari ini, karena nggak bisa kita pungkiri bahan-bahan sayuran gitu ya, misal ataupun buah-buahan itu kan
udah rusak, musiman gitu ya, ataupun daya simpannya nggak lama. Nah itu kita perlu ketahui ketika nanti membuat usaha misalkan, jadi ada hal-hal yang perlu kita tangani. Nah kedua adalah manajemen industri, itu juga kita dapat di semester 2 kalau nggak salah. Jadi manajemen industri ini membahas tentang bagaimana tadi pengelolaan dari segi industrinya, secara umum operasionalnya bagaimana, kalau kita mau bikin usaha, terus tadi dari petani masuk ke skala prosesnya diolah di industri, terus sampai ke konsumen, itu juga pelajari, bahkan ke konsumen behaviornya, perilaku konsumen itu juga kita pelajari. Wah, menarik banget ya apa yang dipelajari di jurusan TIP. Nah, selain kuliah, selain akademik itu kan pasti ada kegiatan lain. Oh ya, aku lupa nih. Kalau misalnya di TIP itu ada praktikum nggak sih? Exactly, karena memang di rumpun sains ya, rata-rata di rumpun saintek itu ada praktikum, dan praktikumnya itu biasanya 1 semester 2 sampai 4 praktikum, dan itu bisa individu dan kelompok gitu yang namanya praktikum itu biar. Tapi kalau di kita itu praktikumnya 1 SKS saja untuk 1 kali praktikum. Nah, kaitannya sama praktikum tadi, apa sih yang dipraktikumkan? Oke. Jadi yang dipraktikumkan itu adalah mata kuliah wajib yang ada di semester tersebut. Jadi dari teorinya yang kita pelajari di mata kuliah wajib itu kita aplikasikan atau kita terapkan pelajari di praktikum. Misalnya nih semester ini aku belajar yang namanya satuan operasi. Jadi membahas terkait fisika, kimia, suatu proses di industri. Nah, praktikumnya aku mempelajari bagaimana adanya pengeringan, pengecilan ukuran gitu yang dipraktikumkan. Simple kita bikin tomat yang di blender itu kan tomat bulat tuh. Jadi kecil, jadi bubuk-bubuk. Jadi kan di pengecilan ukuran. Itu jadi aplikasi dari teori tersebut. Oke, ada laprak-laprak gitu nggak sih? Exactly ya. Jadi lapraknya itu memang sebagai kewajiban kita ketika sudah melaksanakan praktikum itu tadi. Esensinya adalah ya biar kita latihan juga menulis, citasi untuk bahan penelitian dan sebagainya. Dan kita juga dituntut untuk baca-baca jurnal dan lain Exactly sebagainya ya. Terus anak kuliah itu kan nggak cuman kuliah dan apa ya kayak akademik dan lain sebagainya. Apa sih kegiatan lain anak TIP selain kuliah nih? Oke. Jadi pertama dari segi organisasi kampusnya dulu ya Mbak Esther. Jadi kalau di TIP itu Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian (HMATIPA) itu kita sistemnya wajib kebetulan. Jadi artinya ketika teman-teman masuk ke TIP itu sudah masuk juga anggota dari himpunan tersebut. Cuma untuk menjadi pengurus ini itu haknya teman-teman juga. Gitu. Jadi mungkin akan ada kesibukan di sana di himpunan. Kedua, biasanya rata-rata tuh ikut BEM juga, BEM di fakultas, itu juga BEM di kampus. Lalu juga karena tadi ada basic wirausahawannya, ada yang dia nanti fokus ke usaha gitu, wirausaha itu, sama ada yang mungkin dia sosial edukasi gitu ya, ke komunitas ataupun ke voluntary. Berarti kalau misalnya kuliah di TIP nih, itu banyak waktu untuk mengeksplor hal lain berarti ya, selain akademik nih. Exactly, karena sejatinya gitu ya, di kita praktikumnya juga nggak begitu banyak, walaupun tadi 2 sampai 4 ya, tapi sebisa mungkin gitu ya kita berusaha di teman-teman TIP itu untuk mengeksplor hal-hal yang di luar TIP-an, dan itu terbukti juga teman-teman di TIP sejauh ini masih tetap aktif, bahkan ada yang menjadi ketua BEM di fakultas, gitu, ada yang menjadi menteri di BEM kampus, itu kan jadi bukti bahwa mereka masih bisa untuk eksplor di luar. Berarti itu bisa disimpulkan nggak sih kalau kuliah di TIP itu waktu kuliah itu fleksibel? Exactly, betul banget. Dan kadang kan kita juga tadi ya sudah dapat mata kuliah pilihan di semester 2. Jadi kita bisa mengatur tuh waktu untuk di TIP-nya gimana ataupun untuk di luar kampus. Kuliah itu kan identik sama tugas-tugas nih. Nah, kalau di TIP itu tugasnya banyak nggak sih? Dan tugasnya tuh kayak gimana bentuknya? Oke, wow. Tugas ya. Nah, tugas ini sebenarnya jadi apa ya? Sarana kita untuk belajar sih. Karena kalau kita nggak dituntut ya, tuntut untuk tugas kita nggak belajar. Nah, kalau di TIP sendiri itu kadang ada beberapa mata kuliah yang pasti setiap pertemuan itu ada tugas gitu. Nah, tugasnya rata-rata biasanya kita review jurnal atau bikin paper terkait suatu topik gitu. Ataupun kita karena sekarang online ini kebanyakan kita buat infografis atau kita buat video gitu, terkait topik yang dibahas. Misalnya kita ambil perdagangan internasional. Bagaimana nih kita menjelaskan kembali organisasi-organisasi internasional yang berkaitan dengan perdagangan itu di lewat video dan sebagainya gitu sih. Rata-rata berkaitan dengan itu. Kalau misalnya tugas-tugas lain praktik itu biasanya di praktikum itu tadi.
jumlah tugas nih Hmm. bisa dianggap sedikit, banyak, atau ya udahlah rata-rata? Nah, mungkin bisa dibilang karena tadi tambahannya praktikum itu ya kalau dibilang banyak tuh ketika kita menumpukkan tugas itu gitu. Tapi kalau misal dibilang tugasnya seberapa ya relatif gitu rata-rata ada aja gitu tugas per minggu ditambah kita tugas ngelaprak gitu tadi sih. Jadi menumpuknya tuh mungkin karena apa ya, butuh waktu lama untuk menyelesaikan tugas itu ya. Exactly. Untuk review jurnalnya, cari referensi gitu-gitu sih situasi. Oke. Selanjutnya nih, kalau anak kuliah kan biasanya cari challenge. Biasanya kalau challenge-nya itu kan ikut lomba-lomba nih. Nah, kalau untuk TIP itu biasanya lomba-lombanya itu apa sih? Menarik. Jadi biasanya anak PIP itu cenderung ke bisnis itu tadi, Mbak Esther. Jadi misal bisnis plan competition atau misalnya kompetisi wirausaha mahasiswa kayak gitu. Atau juga kalau yang ini kadang ikut apa LKTI, paper yang kayak gitu sih. Kalau menurut Mas Iqbal, perlu nggak sih ikut lomba? Perlu apa enggak? Sangat perlu sih. Kenapa? Karena sebenarnya itu tuh buat menguji diri kita. Kalau kita dibanding dengan orang lain, itu ada di posisi mana gitu. Dan terapkan nggak ilmu kita untuk di lomba tersebut. Kalau bisa juara ya berarti, oh kita mengaplikasikan ilmu kita juga kita teruji. Gitu. Tapi kalau misalnya belum, masih harus belajar lagi. Nah, ini kalau kaitannya sama semester akhir nih, biasanya agenda semester akhir tuh ngapain aja kalau di TIP? Nice. Jadi di TIP ini mungkin ada sedikit berbeda dengan fakultas atau jurusan lain. Gitu. Ada juga mungkin beberapa yang demikian. Itu kita baru dapat jatah KKN sama skripsi itu di semester 8 secara struktural. Semester genap 8. Makanya ada skripsi dengan syarat KKN-nya harus maksimal berapa SKS itu ya, skripsi juga sama. Tetapi ya kalaupun kita pengen cepat berarti ya kita harus menyelesaikan SKS juga sesuai syarat itu cepat gitu. Cuman ya di akhir itu tetap harus melaksanakan KKN dan skripsi. Ditambah kita ada kerja praktik nih Mbak Esa. Jadi di semester 6 itu kita ada SKS kerja praktik itu jadi kerja di industri Itu mana istilahnya yang magang itu bukan? exactly. Jadi magang tapi masuk SKS gitu. Jadi ada reportnya nanti ke perusahaan, ada reportnya juga untuk ke departemen kita. Jadi kalau untuk di semester akhir agendanya skripsi, KKN dan juga magang atau kerja praktik. Nah, kita mau bicarain tadi kan masalah kuliahnya nih. Wah, habis kuliah biasanya diarahin kemana sih lulusan TIP ini? Oke. Nah, karena bisa dibilang jurusan TIP ini general gitu ya. Secara harfiah kalau saya bisa bilang gitu ya, jurusan TIP ini mengarahkan kita untuk menjadi bagaimana seorang direktur. Nah, untuk mengolah manajer-manajer. Misal kalau tadi kita belajar misalkan teknologi, kita juga bisa memanajeri teman-teman di IT ataupun di operasinya. Terus kalau dari segi ekonominya gitu ya, misal kita bisa memanajeri di manajemen keuangan, kita juga dapat manajemen keuangan atau sebagainya gitu. Jadi kita benar-benar general gitu. Memang tidak ada hal yang spesifik, itu kembali kita pengen minat kemana. Nah, sehingga rata-rata lulusan TIP ini ada yang dia di sektor private gitu ya, sektor swasta ada juga yang public. Nah, yang publik pemerintahan ini biasanya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bahkan juga ada yang di sumber energi dan mineral gitu. Nah, untuk di private-nya, swastanya biasanya di bank itu juga banyak. Karena kita juga belajar ekonomi teknik untuk meramal investasi, meramal keuangan gitu. Jadi ada bisa sedikit masuk ke sana. Juga banyak yang di industri-industri perusahaan yang apa food and beverage gitu, FMCG yang berkaitan dengan pangan itu biasanya di sana. Berarti kalau mau misalnya teman-teman mau masuk ke jurusan ini nggak usah bingung untuk apa ya, pengen kerja apa karena banyak banget ya kesempatan kerja untuk lulusan di jurusan ini. Nah, kaitannya sama apa ya, pekerjaan tadi berarti kalau di TIP ini ada konsentrasi nggak sih di semester atas gitu? Oke, nah untuk konsentrasi memang tetap kita memilih satu topik yang tertarik itu tadi yang kita tarik gitu atau yang kita ya sukai di tiga itu teknologi, rekayasa dan manajemen gitu yang walaupun kita harus milih satu tapi selama kuliah kita bisa belajar itu semuanya jadi nggak ada peminatan yang kita bisa ambil harus ambil banyak gitu tapi tetap di satu akhir harus ada topik yang benar-benar kita fokuskan dan mungkin itu berpengaruh nanti ke pasca kampus kita mau kemana. Keren juga dari jurusan ini. Kalau apa ya, biaya kuliah nih termasuk
rata-rata atau termasuk murah dibandingkan jurusan lain atau termasuk ya mahal lah kayak jurusan Oke, ya. Jadi untuk biaya kuliah sendiri, memang karena saintek ada praktikum, jadi kita ada tambahan mungkin dari sosum untuk biaya kuliah itu praktikum itu gitu ya, Mbak Esther. Tapi masih relatif murah ya dibanding dengan em, jurusan yang lain gitu, karena masih masih standar gitu. Kita nggak begitu praktikumnya pun nggak begitu alat yang begitu kompleks banget sih, Mbak Esther. Oke. Tapi ada nggak sih biaya-biaya tambahan selain UKT gitu? Kalau itu sih hanya opsional aja. Misalkan kita mau ngadain nih tur sekelas angkatan untuk kunjungan industri. Nah, tentu itu biaya-biaya ada tambahan transportasi dan sebagainya. Atau kita mau misalnya ngadain event departemen fakultas yang ke sana ataupun atribut-atribut si misalkan korsa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada kerja lapangan, praktek itu nggak perlu bayar tambahan gitu ya? Nah, kalau kerja praktek sendiri memang itu kan karena masuk ke SKS itu biasanya kan kita langsung tuh ya langsung ke industrinya sendiri. Nah, untuk biaya sendiri tetap itu akan kembali ke kita. Misal biaya kosnya kalau misal aku di Jogja nih, kemudian aku pengen ke pabrik misalkan ABC di Kerawang gitu ya. Udah berarti aku harus mau nggak mau ke sana gitu selama sebulanan untuk tinggal di sana. Itu kembali ke kita. Jadi kalau misalnya masalah di apa, kerja praktek gitu ya, itu biasanya tempatnya atau lokasinya itu ditentukan sama kampus atau pilih sendiri gitu? Nah, buat update jadi dua-duanya kita pertama dikasih listnya dulu sama departemen sama jurusan kita. Ini nih perusahaan-perusahaan yang potensial untuk di approach gitu ya, untuk dikirimkan proposal kita untuk kerja praktik. Nah, soal diterima apa enggaknya itu ya urusan perusahaan itu tadi dong ya. Nah, tetapi kita dikasih juga pilihan untuk kita mengusulkan perusahaan mana nih yang ingin kita ajukan. Karena kan terlebih pandemi gini ya kadang perusahaan yang nggak mau. Jadi kita harus pintar-pintar sendiri sih untuk memilih perusahaan sendiri. Oke, keren banget nih. Oh ya, aku mau tanya nih. Kalau di apa ya dunia perkuliahan itu kan ada fenomena yang mungkin dirasakan sama teman-teman atau menjadi ketakutan teman-teman yang mau masuk kuliah yaitu salah jurusan. Yes, Nah, okay. Mas Iqbal ini pernah nggak sih ngerasa salah jurusan selama ini? Pernah nggak ya? Seketika pernah. Kapan tuh? Iya, ketika kita merasa bahwa kayak kita belum memahami materi ini atau mata kuliah ini maksimal gitu ya. Oke, ada satu mata kuliah yang karena passionku itu atau bukan passion, mungkin ketertarikan, kesukaan ataupun bakatku nggak suka menggambar berkaitan dengan gambar-gambar. Ada satu mata kuliah yang memang challenging sekali, menantang sekali untuk kita menggunakan software untuk menggambar, kita harus gambar manual gitu ya. Nah di situ merasa bahwa oh kayaknya wow bukan aku banget gitu, tapi kembali lagi gitu ya, come back to our goals gitu, gimana mau kuliah di sini masa cuma satu mata kuliah itu kita merasa salah jurusan pengen SBMPTN lagi gitu ya. Nah justru tapi udah itu aku antisipasi ketika aku masuk jurusan ini. Itulah pentingnya ketika kita memilih jurusan, riset dulu di awal mata kuliah apa nih yang ingin kita atau yang akan kita pelajari selama 4 tahun ke depan gitu. Nah aku dari riset ternyata oh ada mata kuliah ini, aku nggak sebutin mata kuliahnya, boleh nggak ya? Boleh deh. Ada gambar teknik gitu. Jadi biasanya anak-anak teknik yang belajar ini cuma di TIP juga belajar itu untuk basic kita merancang gitu kan suatu alat atau suatu industri. Nah jadi aku nanya nih ke kakak kelas gitu yang mungkin dia di anak teknik, nanti belajar gambar teknik itu seperti apa, susah nggak ya gitu ya, karena aku nggak suka gambar. Oh ternyata itu ada konsepnya kok gitu, masih masih bisa untuk dipelajari dan nanti bisa belajar aja teman. Dan kebetulan karena aku berkehidupan di asrama, teman-teman juga yang dari teknik ya bisa kita coba meminta bantuan gitu ke mereka gitu. Jadi setidaknya ada beban ketakutan itu terkikis sedikit demi sedikit gitu. Terus kalau selain itu pernah nggak sih kayak sebelum kuliah tuh berekspektasi nih ternyata realitanya tuh beda banget, jadi bikin kaget. Pernah nggak sih mengalami kayak gitu? Yes, exactly, pernah banget. Jadi ini juga pentingnya teman-teman tuh mengetahui betul ya jurusan gitu. Jadi thank you banget nih Mbak Esa sudah mau memfasilitasi ya kita untuk sharing jurusan, karena inilah saatnya teman-teman mengulik gitu jurusannya. Dan dulu pas aku di SMA mau cari jurusan atau mau cari tahu jurusan ini, yang aku tahu itu sedikit nih batasan-batasan dari profilnya doang, mungkin dari ya internet mungkin sedikit informasi. Nah akhirnya aku berekspektasi bahwa ketika aku masuk ke IP nanti aku akan membuat sebuah teknologi, membuat sebuah alat gitu. And for real gitu ya
realitanya justru kita diarahkan untuk bagaimana membangun industri itu, mengelola sebuah industri gitu. Kalau teknologinya ada di tetangga kita gitu, di TIP, satu fakultas namanya teknik pertanian dan biosistem TPB. Nah, mereka yang lebih fokus pada alat mesin. Nah, kalau di kita bagaimana alat mesinnya, produk yang diolahnya itu masuk ke skala industri, dijualnya gimana gitu, di skala komersial itu gimana, itu di kita. Jadi kalau TIP ini cenderung ke konsepnya, terus nanti yang apa tadi TPB itu cenderung ke produk mesinnya. exactly. Oke. Nah, terus bedanya apa sih kalau TIP sama TPHP nih? Oke. Jadi kita di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, FTP UGM ada 3 nih ya, Mbak, TPB, TPHP sama TIP. Nah, kemudian tadi TPB itu intinya lebih ke mesin, kita permesinannya, biosistemnya, energinya gitu. Kalau di kita itu lebih ke bagaimana konsep industrialisasi. Nah, kalau yang di TPHP tadi teknologi pangan dan hasil pertanian itu produk olahannya. Jadi kalau kita misalkan bayangkan nih ada satu produk, misalnya anggaplah padi ya Mbak. Padi. Jadi padi ini itu kan dibudidayakan olah gitu oleh teman-teman pertanian bagaimana menjadi padi yang unggul ketika dijual. Nah, habis unggul nih pasca panen itu akan dibawa sama teman-teman TPHP untuk diolah. Bagaimana padi misalkan menjadi sebuah keripik atau bisa menjadi sebuah makanan siap saji, diolah daging dan sebagainya. TPHP itu di situ yang mengolah. Nah, TPB itu mensupport bagaimana alat untuk mengolah itu, mekanisasinya gimana. Nah, TIP produknya udah jadi nih diolah, terus misalkan udah ada alatnya, nah bagaimana itu kita bawa, kita pasarkan, kita masukkan ke skala industri gitu ya, untuk misalkan dijual gimana biar laku gitu sih. Jadi intinya jurusan-jurusan itu tuh saling berkaitan satu sama lain untuk membuat suatu produk yang unggul itu. Oke. Nah, kaitannya sama teman-teman yang mau masuk ke jurusan ini. Menurut Mas Iqbal nih, tipe orang seperti apa yang cocok untuk masuk ke jurusan ini dan tipe orang seperti apa yang nggak cocok nih? Oke. Tipe orang ya. Nah, mungkin yang cocok itu ketika dia mau belajar banyak hal, mengeksplor banyak hal gitu. Nah, nanti ini kebalikannya. Mungkin ada orang yang pengen belajar satu hal doang gitu. Nah, ini tantangan juga buat orang itu. Misal ya, orang yang dia suka, misalnya dia suka fisika, tapi juga suka belajar ekonomi, dia suka juga belajar komunikasi dan sebagainya, cocok banget gitu. Karena di TIP ini generalis itu tadi kita belajar sosialnya, ekonominya, kita juga belajar tentang basicnya gitu, matematika, sainsnya gitu. Nah itu jadi tantangan kalau kita yang pengen, aduh, aku tuh sukanya matematika aja gitu kan ya. Nah itu akan menjadi tantangan untuk kita bagaimana harus belajar ekonomi, harus belajar misalkan skala entrepreneurialnya gitu. Tetapi namanya kita belajar ya ada proses untuk di sana gitu. Ala bisa karena biasa, ada ala bisa juga karena terpaksa gitu. Jadi itu jadi tantangan kita buat gimana teman-teman ini untuk belajar tuh banyak hal. Karena kan kita juga mungkin pasca kampus belum tahu ya. Misalkan saya dari TIP itu apakah juga bisa bekerja di ranah industri atau misalkan di TIP tiba-tiba menjadi artis kan bisa jadi ya, itu asik. Amin ya doain. Kan kita belum tahu. Nah itulah pentingnya kita belajar ilmu yang generalis itu tadi. Jadi tipe-tipe orang yang suka belajar banyak hal gitu, eksplor yang lain, cocok banget masuk TIP. Nah buat teman-teman yang sesuai nih, orang-orang merupakan orang yang mau belajar banyak hal, yang mungkin pekerja keras nih, nah itu cocok banget untuk masuk ke jurusan TIP. Nah terakhir nih, apa pesan Mas Iqbal untuk teman-teman yang mau masuk ke jurusan TIP? Oke. Pesan buat teman-teman sih ini berdasarkan experience aja gitu ya, pengalaman bahwasanya ketika memilih jurusan gitu ya, kaitkan juga gitu dengan apa sih yang sekitar teman-teman itu hadapi gitu, dan lihat juga potensi gitu. Jangan lihat itu karena gengsi gitu. Oh, teknologi industri pertanian gitu ya. Oh, di sawah dan sebagainya. Mungkin itu sudah stereotip yang kita bisa batas dobrak gitu pembatasan itu. Karena banyak hal potensi-potensi di Indonesia misalnya dan sebagainya itu sudah mengarah ke bagaimana kita bisa memanfaatkan alam. Jadi kuatkan dulu ya, fokuskan, mantapkan dulu jurusannya, lalu susun niat dan rencanakan lebih matang-matang untuk bisa berproses, berprogres di manapun jurusan itu, termasuk di TIP. Oke, makasih banget nih Mas Iqbal udah mau sharing-sharing mengenai jurusan TIP. Nah, buat teman-teman, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar informasi ini juga
dimengerti dan juga dipahami oleh teman-teman lebih luas lagi. Nah, jangan lupa untuk saksikan video arah rencana berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.